Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat subuh berjamaah, sholat yang diamini, diapresiasi oleh dua gelombang malaikat, malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Inna sholat al-fajri kana masyhuda. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi umat terbaik dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Muttafaq alaih. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini yang kita insya Allah menuju Ramadan tinggal 12 atau 13 hari lagi, yang kebetulan hari ini kita masuk pada ayat 183 surah Al-Baqarah. 183 surah Al-Baqarah adalah ayat yang berkenaan dengan kewajiban puasa. 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang-orang yang beriman, kutibah furidoh, diwajibkan, alaikum terhadap kalian, asyam, puasa, kama kutibah, sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, terhadap orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian terhindar, agar kalian bertakwa, terhindar dari maasi. Fa innahu yuksiru syahwa allati hiya mubdi'uha, karena sesungguhnya puasa itu memecah, menghancurkan syahwat, menghancurkan hawa nafsu yang menjadi awal dari perbuatan maksiat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kitab ini tidak begitu dijelaskan tentang arti takwa. Kita lihat arti takwa dari beberapa ayat, kemudian kita lihat siapa saja orang yang bertakwa, dan tentunya adalah buah hasil dari takwa itu. Siam, puasa, tentunya adalah menjaga diri atau menahan diri. Sona yasunu. Sauman artinya penjagaan diri. Menahan dari apa? Kemudian menjaga dari apa? Menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa adalah makan minum dengan sengaja, hubungan suami istri, dan lain-lainnya. Karena masih banyak nanti. Jadi puasa pada dasarnya adalah menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya adalah halal. Sebenarnya adalah halal, tapi kemudian kita menahan diri karena apa? Karena Allah mewajibkan itu. Kemudian tujuannya apa di sini? Takwa, bertakwa. Apa takwa? Takwa itu banyak artinya. Kalau dalam kamus Al-Quran milik Al-Asfahani ada 60 makna kata dari arti takwa. Tidak melulu adalah al-imtithal bil awamir wajtinab bin nawahi. Tidak selalu sebagai arti melaksanakan perintah menjauhi larangan, tapi lebih dari itu. Takwa itu ya, apa artinya takwa? Tidak melulu diartikan dengan takwa ya takut, karena misalnya seperti ini. Takwa
Kalau kita taruh di ayat 24 surah Al-Baqarah, itu ada firman Allah yang berbunyi wattaqun nar. Tentunya kita tidak akan menerjemahkan sebagai bertakwalah kepada api neraka, karena tidak tepat. Di ayat 24 surah Al-Baqarah yang kita baca itu firman Allah wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Maka arti yang tepat di ayat itu adalah apa? Peliharalah diri kalian. Jadi al-wiqayah. Wattaqun nar, peliharalah diri kalian dari api neraka. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari api neraka dan manusia. Wattaqun nar wal hijarah uiddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Jadi takwa bisa berarti di sini adalah al-wiqayah. Jadi kalau ditanya apa artinya takwa, ya takwa enggak juga. Takwa itu bisa bermacam-macam. Dari ayat 24 surah Al-Baqarah, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa arti takwa itu adalah pemeliharaan diri. Dari apa? Dari api neraka. Di ayat lain maka kita akan menemukan bahwa arti takwa itu adalah kesiapsiagaan. Di ayat 281 surah Al-Baqarah juga kita akan menemukan firman Allah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yauman, bertakwalah pada hari. Kalau hanya bertakwa pada hari itu berbahaya gitu kan. Maka kita harus memaknai apa ini? At-taqwa di sini adalah penyiapan diri, al-isti'dad. Maka ketika kita siap apa? Yauman turja'una fihi ilallah, menyiapkan saat ketika kita turja'una fihi ilallah, dikembalikan kepada Allah. Jadi ayat 281 surah Al-Baqarah ini bisa menghadirkan sebuah arti makna bahwa takwa artinya adalah al-isti'dad, penyiapan diri, menyiapkan diri untuk hari ketika kita dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian dikembalikan kepada setiap jiwa apa yang telah dikerjakan tanpa didolimi sedikit pun. Takwa. Di ayat lain maka kita akan menemukan makna takwa yang lain. Misalnya di surah Al-Imran, surah Al-Imran adalah surah ketiga. Al-Imran 186 itu berbunyi la tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Sebuah janji dari Allah, la tublawunna, apa? Sebuah kepastian, menggunakan lam takkid di sini adalah ada nun, semuanya tahu. Takkid itu menekankan, menjanjikan memastikan akan terjadi. Apa? La tublawunna, bahwa kalian sungguh dan pasti akan diuji. Fi amwalikum wa anfusikum, di harta kalian, di jiwa kalian. Wala tasma'unna, dan kalian pasti akan mendengar. Apa? Minal ladina utul kitab wa minal ladina asyraku, dari mereka-mereka yang punya kitab, mereka-mereka yang punya pengetahuan, dan mereka-mereka yang syirik. Adang katsiro, apa yang akan kita dengar dari mereka? Sesuatu yang menyakitkan, banyak lagi. Ayat 186 surah Ali Imran, surah ketiga ini ditutup dengan firman Allah, wa in tasbiru, jika kalian sabar, wa tattaqu, dan bertakwa. Apa artinya takwa di sini kemudian? Kreatif, inovatif. Kok kreatif? Iya, kreatif, inovatif dalam menghadapi masalah. Jangan diam saja, cari solusinya, cari jalan keluarnya. Fa inna dzalika min azmil umur. 186 Al-Imran kemudian ditutup dengan firman Allah, itulah sebaik-baik urusan yang harus dikedepankan. Dari tiga ayat ini
Tadi kita baca Al-Baqarah 24, kemudian Al-Baqarah 281, Al-Imran 186. Paling tidak kita menemukan 3 makna takwa yang berbeda satu sama lain. Yang pertama tadi Al-Baqarah 24 akan menghadirkan wattaqun nar, jangan diterjemahkan bertakwalah kepada api neraka, jangan. Tapi terjemahkan peliharalah diri kalian dari api neraka. Maka kemudian di ayat 281 Al-Baqarah juga akan menghadirkan makna persiapkan diri kalian. Untuk apa? Hari ketika itu kalian dikembalikan kepada Allah, yang kemudian dibalaskan kepada setiap jiwa apa yang dikerjakan tanpa didolimi sedikit pun. Maka di 186 kemudian Al-Imran menghadirkan bahwa makna takwa itu adalah inovatif, kreatif dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Apakah kemudian itu benar semua? Benar semua yang kita hadirkan itu. Karena makna takwa menurut Al-Asfahani itu lebih dari 80 makna kata takwa. Maka tidak salah kemudian setiap khotib diwajibkan, dalam khotib Jumat itu diwajibkan untuk berwasiat takwa. Adalah bagian dari rukun khutbah, harus berwasiat takwa. Dan setiap khotib pasti akan menyampaikan, dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan, hidup nyaman di dunia maupun di akhirat. Apa artinya takwa? Di antaranya yang kita sebutkan tadi adalah pemeliharaan diri dari api neraka, penyiapan diri untuk menghadapi hari yang maha dahsyat itu, hari ketika kita berjumpa dengan Allah. Kemudian kita selalu kreatif, inovatif dalam menghadapi setiap permasalahan. Dengan takwa seperti itu, maka betul kemudian bahwa takwa akan mengantarkan kita ke kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah tujuan dari disyariatkan puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita lihat suasana puasa. Suasana puasa bagaimana? Kita ini bukan hanya dibiasakan hal-hal yang bagus, yang baik, tapi hal-hal yang tidak di luar kebiasaan kita pun kadang kita harus melakukan. Selama itu adalah perintah Allah. Contoh sahur. Sahur itu seringkali orang-orang, aku tidak biasa makan malam, aku tidak biasa makan pagi. Tapi kita sahur itu disunnahkan. Tasahharu fa inna fi suhur al-barakah. Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di sahur banyak barokah, ada barokah. Maka yang tidak biasa makan pagi, ini menjelang pagi pun disuruh makan, disuruh sahur. Ini kan siklus kehidupan akan diacak lagi gitu kan. Yang tidak biasa dibiasakan. Kenapa? Ya karena tidak salah. Dan itu baik-baik saja kemudian gitu. Maka kebiasaan sahur yang makan kadang masih jam 1, jam 2, bahkan ada yang makan jam 3 menjelang. Kapan terbaik? Ya menjelang 10 menit sebelum adzan. Ihtiyatnya seperti itu, karena 10 menit biasanya imsak. Imsak itu adalah penahanan diri. Bukan apakah imsak kemudian tidak boleh makan, tidak, tapi itu adalah penanda supaya kita hati-hati. Kapan waktu kemudian diharamkan? Ya ketika saat adzan itu. Maka kemudian apapun yang ada belum masuk kepada kerongkongan kita harus dikeluarkan. Kita saat itu besok insya Allah 13-12 hari lagi kita akan dibiasakan itu selama sebulan. Dibiasakan sesuatu yang mungkin kita tidak biasa. Kemudian banyak hal yang kemudian yang akan dilakukan, yang kita biasakan. Ada sholat tarawih berjemaah. Yang tidak biasa berjemaah maka kita dipertahankan, diwajibkan untuk disunnah muakkadkan untuk sholat tarawih. Menjaga kebersamaan. Nanti kita akan menikmati madrasah Ramadan, akan menikmati itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Tujuan dari pensyariatan puasa adalah at-taqwa. Takwa itu kemudian apa? Kalau tadi secara kebahasaan kita sudah menemukan artinya, maka secara aplikasi
takwa itu adalah seluruh kebajikan, kemudian seluruh kebaikan yang memang Allah ridhoi. Ini dapat kita ambil dari mana? Kriteria orang bertakwa itu pernah kita pelajari sebelum ini. Di antaranya adalah di ayat 177 surah Al-Baqarah yang beberapa minggu yang lalu, itu kita disuguhkan tentang kriteria bertakwa yang kemudian kita sambung dengan Al-Imran 133. Maka akan kita temukan ketika Allah menyampaikan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Nah, takwa di sini apa? Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Sebelum itu apa? Al-birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Beriman kepada Allah, malaikat, hari akhir, para nabi dan kitab-kitabnya. Atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin. Memberikan harta yang disenangi kepada kerabat, masakin, kemudian ibn sabil. Kemudian aqamas shalah, menegakkan salat, ataz zakah, kemudian menunaikan zakat. Allah membedakan antara menunaikan zakat di kriteria keempat dengan kriteria kedua, memberikan harta yang dicintai. Yang kita maksud tentunya adalah infak. Setelah itu, setelah ataz zakah, aqamas sholata wa ataz zakata mufuna bi ahdihim idza ahadu. Menunaikan janji, mufuna bi ahdihim ahad idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, sabar dalam kesempitan, dalam kesengsaraan, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Nah, Allah menyebut ini di penutup ayat itu di surah yang kita baca 177 Al-Baqarah sebagai ulaikal ladzina shadaku, mereka yang benar, mereka yang bertakwa. Kemudian di ayat lain kita sudah membahas juga di antara kriteria takwa itu di ayat 134 surah Al-Imran, kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Maka kalau kita masukkan pada hitungan, masuk yang ketujuh adalah apa? Kadiminal ghaid. Apa kadiminal ghaid? Menahan marah. Enggak gampang marah orang takwa itu. Marah boleh, tapi harus karena Allah. Kalau gampang marah bagaimana? Cobalah untuk berwudu. Cobalah kalau Anda sedang marah, kalau sedang duduk, cobalah pindah duduknya. Kalau Anda sedang berdiri, cobalah untuk duduk hingga terkontrol emosinya. Karena menahan amarah adalah bagian dari kriteria orang bertakwa. Kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Apa afina 'anin nas? Pemaaf, suka memberi maaf. Jadi ini tanda-tanda orang bertakwa. Kalau kemudian kita masukkan pada Al-Baqarah ini, maka akan terlihat bahwa dari orang yang bertakwa akan terlihat apa? Mereka manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia yang sempurna, manusia yang diinginkan oleh Allah adalah manusia yang penuh dengan manfaat. Tidak keluar dari manusia itu, dari mereka yang telah berpuasa, kecuali yang bermanfaat, yang pasti disukai oleh makhluk dan khalik. Mereka akan nyaman dengan kita. Kenapa? Ya karena tidak keluar dari kita kecuali adalah kebaikan dan kebaikan. Maka hampir bisa dipastikan bahwa takwa adalah wujud dari keimanan, wujud dari keislaman seseorang. Semakin baik ketakwaan dia, semakin baik Islamnya. Jadi sudah wujud perwujudan. Beda dengan keimanan, iman itu adalah landasan dari takwa itu. Makanya kemudian hampir dari semua ayat yang berawal ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu kemudian ada seruan lagi, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Jadi iman kemudian diikuti dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang disukai bukan hanya oleh sang khalik, tapi disukai juga oleh makhluk
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk nanti kepada golongan orang, bukan hanya nanti, tentunya sekarang, dan tentunya dengan kita diberi kesempatan oleh Allah masuk kepada bulan puasa yang tinggal 13 harian atau 12 hari ini, kita semakin tinggi ketakwaan kita, semakin baik ketakwaan kita. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita dikumpulkan oleh Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dohiran wa yaqdatan wa manaman. Allahumma rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im waj'alna min utaqa'i ramadan. Wallahu a'lam bis shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.